Halo semuanya, saya Welarana Augustin Dirubu dari SMA Santo Fransiskus Xaverius Luteng, kelas 11-nya 2. Di sini, saya akan melakukan gerakan seperti push up, sit up, back up, dan juga roll depan. Dan juga saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari keempat gerakan tersebut. Oke, setelah melihat gerakan-gerakan yang telah saya lakukan tadi, di sini saya akan memaparkan manfaat dari keempat gerakan tersebut bagi tubuh. Karena tidak mungkin kita melakukan sebuah gerakan tapi kita tidak tahu tujuan kita melakukan itu apa, kan? Yang pertama, saya mulai dengan push up. Push up punya banyak manfaat bagi tubuh. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa manfaat push up dari tubuh. Di antaranya ada menambah massa otot. Manfaat baik push up yang pertama adalah menambah massa otot. Pada saat melakukan push up, lemak dalam tubuh akan terbakar dan berubah menjadi massa otot yang terus bertambah. Selain menambah massa otot, ada pula memperkuat tulang dan sendi. Saat kita melakukan gerakan push up, maka tubuh kita akan naik dan turun dan bertumpu pada kekuatan lengan serta pergelangan kaki. Nah, itu akan memperkuat tulang dan juga sendi kita. Dan kalau tulang dan sendi kita itu kuat, aktivitas sehari-hari kita akan berjalan lebih baik lah ya. Kita akan merasa lebih enteng dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Dan juga membakar lemak. Saat melakukan push up, kita akan membakar sebagian lemak kita loh. Gerakan push up ini akan membuat lemak-lemak di tubuh kita terbakar karena gerakan yang dilakukan. Dan juga gerakan push up ini menyehatkan jantung. Saat melakukan olahraga push up, detak jantung akan meningkat sehingga aliran darah dapat menjadi lebih lancar.
Nah, dan dengan melakukan gerakan push up ini secara teratur, maka kesehatan kardiovaskular juga terus terjaga. Masih ada nih manfaat-manfaat dari push up, seperti memperbaiki postur tubuh. Cara melakukan push up yang benar adalah tubuh harus lurus dan bertumpu pada tangan serta pergelangan kaki. Nah, tapi pada wanita, tumpuannya itu pada lutut ya. Nah, meskipun terlihat sederhana, tetapi saat kita melakukan push up, posisi tangan dan kaki harus benar. Nah, ketika posisi tangan dan kaki kita benar dan kita melakukan gerakan push up ini dengan benar, maka postur tubuh kita ini akan menjadi lebih baik, tidak seperti bungkuk. Nah, setelah push up, ada pula gerakan yang kedua, yaitu sit up. Sit up juga punya manfaat baik bagi tubuh. Yang pertama, seperti push up tadi, sit up juga menambah massa otot. Sit up melatih otot-otot di tubuh sehingga massa otot tubuh bertambah. Dengan bertambahnya massa otot, tubuh kita juga akan terasa lebih bugar. Lalu, sit up juga memperbaiki keseimbangan tubuh. Adanya latihan kontraksi otot-otot saat sit up membuat tubuh kita terlatih untuk mengangkat beban tubuh dan menjaga keseimbangannya. Dan juga membuat bentuk perut lebih indah. Siapa sih yang tidak mau punya tubuh yang bagus gitu kan? Perutnya six-pack. Nah, pasti kita semua mau kan? Nah, salah satu caranya adalah dengan olahraga, terlebih pada gerakan sit up. Latihan pada bagian inti tubuh atau core muscles ini akan membuat otot perut kita lebih kencang dan juga rata. Jadi, kita bisa memperindah bentuk tubuh kita. Pada gerakan sit up ini juga membakar banyak kalori. Jika kita rutin melakukan sit up dalam jangka panjang, kita akan membuat sel otot aktif untuk membakar lebih banyak kalori secara efektif dibandingkan saat kita jarang berolahraga. Sit up juga menjaga sistem metabolisme kita. Sit up akan membangun otot bagian perut dan meningkatkan pasokan oksigen untuk membantu sistem metabolisme kita. Selain menjaga sistem metabolisme, sit up juga menjaga sistem pencernaan kita. Otot perut yang bergerak akan mendorong proses pengolahan makanan dalam usus dan sistem pencernaan lainnya. Jadi, kita bisa menurunkan resiko radang juga saat kita melakukan sit up ini. Nah, seperti yang kita lakukan pada push up tadi, sit up juga membantu kita menjaga postur tubuh atau memperbaiki postur tubuh kita sehingga postur tubuh kita menjadi lebih baik. Bagian tubuh atas yang rutin dilatih dengan sit up akan membentuk postur tubuh yang lebih baik. Sit up juga memperlancar peredaran darah kita. Dengan rutin berolahraga sit up, peredaran darah di tubuh akan lebih lancar dan melancarkan sistem metabolisme seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, ini juga bukan hanya melatih otot perut, tetapi juga dapat melatih otot pinggul kita, sehingga kita bisa membentuk pinggul kita dan mengurangi lemak pada bagian tersebut. Gerakan sit up juga melatih inti tubuh. Gerakan ini sangat fokus pada bagian inti tubuh sehingga core muscles ini akan lebih terlatih. Selain itu, masih banyak juga manfaat lain dari sit up. Akan saya beritahu diantaranya meningkatkan performa atletik tubuh. Rutin berolahraga sit up atau olahraga apapun akan memberikan rasa familiar terhadap aktivitas fisik, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan berbagai kegiatan atletik. Sit up juga menambah fleksibilitas. Sit up akan mengendurkan kekakuan di tulang belakang, jadi bagian atas tubuh kita akan menjadi lebih fleksibel. Sit up juga menguatkan diafragma. Memperbaiki pola pernapasan selama berolahraga bisa memperkuat diafragma dan meningkatkan fungsi pernapasan. Lalu, perkuat daya tahan kardiovaskular. Rutin sit up juga dipercaya bisa memperkuat otot jantung karena meningkatkan proses pemompaan darah di dalam tubuh. Lalu yang terakhir, mengurangi resiko adanya cedera dan sakit punggung. Kalau rutin melatih otot inti tubuh, sebagai contohnya dengan gerakan sit up ini. Nah, bagian tersebut akan lebih kuat sehingga tubuh akan lebih stabil dan terlindung dari cedera. Oke, itu untuk sit up. Sekarang, back up. Manfaat dari back up diantaranya yang pertama, memperkuat tulang belakang. Gerakan back up dapat memperkuat tulang belakang dan memperkuat otot yang memanjang dari tulang ekor sampai ke leher.
yang mengoptimalkan kekuatan tulang belakang. Selain itu, gerakan backup ini juga melatih otot pada inti tubuh yang berperan penting ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya berdiri ataupun berjalan. Lalu yang kedua, menjaga postur tubuh. Rutin melakukan gerakan backup juga bermanfaat mempertahankan postur tubuh agar tidak menjadi bungkuk. Lalu yang ketiga, mengurangi ketegangan pada punggung bawah. Salah satu manfaat gerakan backup selanjutnya adalah mengurangi nyeri punggung bawah maupun ketegangan pada punggung bagian bawah yang dapat menyebabkan cedera seiring dengan berjalannya waktu. Yang keempat, menguatkan kaki dan bokong. Gerakan backup juga dapat melatih otot bokong dan paha belakang sehingga kaki dan bokong kita menjadi lebih kuat. Tak hanya itu, gerakan backup juga bermanfaat untuk melatih otot punggung atas, bahu, dada, dan perut. Gerakan backup termasuk salah satu gerakan olahraga yang cukup mudah dilakukan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, kita bisa melakukan gerakan backup dengan bantuan instruktur profesional di gym atau pusat kebugaran. Dan gerakan yang terakhir yang sudah saya lakukan tadi adalah roll depan. Manfaat roll depan diantaranya membakar kalori. Gerakan senam lantai khususnya roll depan dapat bermanfaat dalam membakar kalori karena membuat tubuh kita berkeringat. Lalu yang kedua, meningkatkan tulang. Gerakan roll depan sejatinya dapat membuat tulang kita kuat karena terdapat putaran yang dilakukan searah dengan bentuk tulang manusia. Apabila kita lakukan dengan benar, akan menguatkan tulang. Dan yang ketiga, melenturkan tubuh. Gerakan roll depan dapat juga bermanfaat untuk meningkatkan kelenturan tubuh. Bila dilakukan rutin, niscaya semakin mudah melakukannya. Itu adalah tanda badan kita sudah semakin lentur. Nah, di sini untuk memaksimalkan manfaat dari 4 gerakan yang sudah disebutkan tadi untuk kesehatan kita, kita semua juga dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, mengonsumsi air minimal 8 gelas per hari, mencukupi waktu tidur, menjaga berat badan ideal, serta mengelola stres dengan bijaksana, dan yang terakhir, tidak merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, sekian saja dari saya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.